Eki Rapasitana dari Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Program Studi PGSD kelas SD 18A3 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP kelas 3 tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Untuk memenuhi tugas MK Micro Teaching, dosen pembimbing Pak Bagus. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum belajar, Bapak akan absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Bayu. Bayu kenapa? Udah 2 hari ini tidak masuk. Sakit. Emang sakit apa? Oh, sakit panas. Ya udah, kalau besok tidak masuk, teman-temannya tengok ya ke rumahnya. Oke. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Ari. Silakan pimpin doanya, Ari. Selesai. Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang tahu dongeng? Oh, tidak tahu. Ya udah, sekarang Bapak akan menjelaskan dongeng ya, materi dongeng. Dengarkan baik-baik. Jangan ada yang bercanda. Ari, dengarkan ya. Jangan bercanda. Dongeng adalah suatu cerita rakyat yang cukup beragam. Cakupannya serta asal dari berbagai kelompok etnis masyarakat atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam alam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi di dalam hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan bertujuan menyisipkan unsur pendidikan, moral, didaktis, dan cakrawala. Mencerdaskan anak dari segi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari moral yang didapatkan sebagai harapan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak lanjutkan menjelaskannya, yaitu ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng ada 9. Yang 1, dongeng merupakan salah satu prosa yang tidak benar-benar terjadi dan disesuaikan dengan kenyataan. Yang kedua, ciri-ciri dongeng yang kedua yaitu ukuran teks dongeng relatif pendek. Ciri-ciri dongeng yang ketiga yaitu bersifat anonim. Tidak diketahui siapa pengarangnya, sehingga sering terjadi perubahan-perubahan dalam alur cerita disesuaikan dengan penalaran pendongengnya. Maka dari itu, dongeng banyak versi dan bisa diklaim oleh beberapa daerah. Ciri-ciri dongeng selanjutnya yang keempat adalah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
Ciri-ciri dongeng yang kelima adalah tidak terkait waktu dan tempat. Bisa terjadi di mana saja tanpa ada kewajiban pelataran tertentu. Ciri-ciri dongeng yang keenam adalah selalu menampilkan tokoh antagonis dan protagonis. Ciri-ciri dongeng yang ketujuh dituturkan secara lisan. Ciri-ciri dongeng yang ke-8 bersifat imajinatif sehingga bisa menyajikan cerita yang aneh, ajaib, dan tidak masuk akal. Ciri-ciri dongeng yang terakhir adalah mengandung pesan moral yang bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan jenis dongeng ada 4, yaitu legenda, mite, cerita rakyat, dan cerita binatang. Bapak akan jelaskan satu-satu ya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, jenis-jenis dongeng yang pertama adalah legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan asal mula suatu tempat. Contohnya adalah Tangkuban Perahu, asal mula Rawa Bening, dan legenda Danau Toba. Jenis-jenis dongeng yang kedua adalah mite. Mite adalah dongeng yang berceritakan tentang para dewa dan mitos yang berkembang di masyarakat. Contohnya dongeng Dewi Sri dan Nyi Roro Kidul. Jenis-jenis dongeng yang ketiga adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah dongeng yang berasal dari suatu daerah tertentu, misalnya Maling Kundang dan dari Sumatera. Jenis-jenis dongeng yang keempat adalah cerita binatang. Contoh cerita binatang adalah si kancil dan buaya, serigala dan babi kecil, dan sang kodok. Cerita binatang bisa dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu etiological, tale, fabel, dan base epic. Etiological tale ialah cerita tentang asal-usul terjadinya binatang berdasarkan bentuk atau rupa binatang itu sekarang ini. Fabel ialah cerita binatang yang sering mengandung pendidikan moral. Binatang dicirikan mempunyai akal, tingkah laku, dan juga dapat berbicara seperti manusia. Sedangkan base epic merupakan siklus cerita binatang dengan seekor binatang sebagai tokoh utamanya. Oke, Bapak kan memberikan pertanyaan. Yang bisa angkat tangan ya. Coba jelaskan apa pengertian cerita rakyat yang tadi Bapak jelaskan. Siapa yang tahu? Oh ya, coba Anggi. Apa? Kurang tepat. Coba yang lainnya. Alia. Oh iya benar, Alia pintar. Terus Bapak akan memberikan pertanyaan lagi. Apa ya? Coba ciri-ciri dongeng ada berapa? Ayo Yogi. Oh iya benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, minggu depan Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu mencari dongeng legenda, mite, terus cerita rakyat, dan cerita binatang. Semua masing-masing satu cerita ya, dikumpulkan minggu depan. Ini tugasnya individu.
Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita baca doa. Ayo Ari, pimpin doa lagi sebelum pulang. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.